bahwa ada yang lebih daripada sekedar rumah bagi kita yang sementara dalam dunia ini. Yang dapat hilang oleh sebab adanya gempa bumi, yang dapat terbakar dan lain sebagainya. Yang hanya untuk sementara. Ada yang lebih. Dan yang lebih itu adalah kebersamaan dengan Tuhan. Dan pada zaman dahulu dan juga dapat kita lihat pada zaman sekarang ini, kita masih dapat bertemu dengan Tuhan di dalam Ka'bahnya. Adakah kita memiliki perasaan yang indah? Yang indah, yang tidak dapat diungkapkan saat kita pergi ke gereja? Adakah kita memiliki jiwa yang apa ya? Yang merindukan untuk datang ke tempat beribadah kita? Adakah jiwa kita rindu untuk beribadah? Adakah kita menemukan ketenangan rohani saat kita beribadah? Ya, adakah kita merasa dekat dengan Tuhan di sana? Pelajaran kemudian ditutup dengan satu pertanyaan ini. Bukan Wahyu 21 ayat 4. Kalau Anda pelajari buku Anda, buku yang bahasa Indonesia sayang sekali bukan dituliskan situ. Bacalah Wahyu 21 ayat 4. Bukan ayat 4 tapi ayat 3 ya. Bacalah Wahyu 21 ayat 3. Pengharapan apakah yang tercermin dalam bait suci duniawi yang diungkapkan di sini kepada kita. Nanti kita akan baca ayat tersebut. Nanti kita akan baca. Penting sekali ya. Tentang bagaimana kita berada dalam Ka'bah Allah itu turun ya pada saat di akhir 1000 tahun bait Allah Ka'bah Allah turun atau kemah Allah itu turun ya dengan kata lain. Dan Allah bersama-sama dengan kita. Kita akan kembali kepada ayat ini ya. Jadi pengharapan apakah yang tercermin dalam bait suci di duniawi yang diungkapkan di sini kepada kita. Dalam bait suci duniawi, disitulah keberadaan pada saat bangsa Israel dimintakan melalui Musa ya. Dimintakan untuk mendirikan bait suci atau kemah suci. Disitulah Allah diam bersama-sama dengan mereka. Dan itulah pengharapan ya. Pengharapan kita pada saat Yesus datang di kali yang kedua. Setelah akhir kerajaan 1000 tahun sekalipun, kita akan bersama-sama dengan Allah kita untuk selama-lamanya di Yerusalem baru di dalam dunia ini ya, yang sudah diperbarui. Jadi bagaimanakah kita sekarang mulai membayangkan seperti apakah pengalaman ini nantinya? Kalau kita saat ini, terus terang saja dengan kata lain, kalau saat ini kita tidak suka untuk bertemu dengan Tuhan atau merasa berat untuk bertemu dengan Tuhan, ya khususnya dalam acara-acara ibadah kita, mungkin kita bukan berada dalam satu keberadaan yang nantinya bersama dengan Tuhan, bukanlah satu keberadaan yang tentunya kita akan sukai juga kalau saat ini kita tidak suka untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi kalau kita suka untuk bertemu dengan Tuhan saat ini, berarti kita nantinya juga akan suka bertemu dengan Dia dalam kerajaannya, mendengarkan firman-Nya pada saat itu secara langsung. Baik, anyway, kita akan membahas tentang rumah Tuhan. Kenapa? Kenapa firman pelajaran kita katakan lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada di rumah-rumah lainnya atau di tempat-tempat lainnya. Saya ingin membawa perhatian kita pertama-tama kepada apa yang menjadi impian orang Amerika. Impian orang Amerika pada saat ini di bagian tambahan ini adalah untuk memiliki rumah, terus terang saja. Home ownership, kepemilikan rumah, itu adalah American Dream. Itu adalah mimpi utama, keinginan utama orang-orang yang di Amerika. Bahkan itu boleh dikatakan Anda belum mencapai di American Dream kalau Anda belum memiliki rumah. Oke, di Amerika ini mungkin ini dia ya. Di American Dream itu mulai pertama-tama mungkin kalau Anda memiliki college degree, itu yang paling rendah 35%. Wah, Anda dapat American Dream kalau Anda punya gelar ya. Lalu apa lagi? Kalau Anda memiliki mobil, wah 50% itu percaya itulah American Dream. Lalu berikutnya apa? Kalau Anda memiliki karir yang bagus, atau Anda memiliki uang yang cukup untuk retire atau ada pensiun, tetapi yang utama bagi orang Amerika, orang-orang di Amerika adalah kepemilikan atas rumah. Kepemilikan atas rumah. Dan mereka merasa bahwa kalau kita memiliki rumah, disitulah pleasure, kesenangan kita, kebahagiaan kita. 75% orang Amerika katakan mereka sangat suka sekali, sangat bahagia kalau mereka sudah memiliki rumah mereka sendiri. 75%. Dan hanya 17%, hanya 17 orang seperti saya yang masih tinggal di apartemen yang disewa ya, yang merasa bahagia, biarpun tinggal di apartemen, tetap merasa bahagia, tapi hanya 17%. Jadi mungkin mudah-mudahan saya termasuk yang 17% itu ya. Tapi pada mayoritas, yang 75% kalau sudah punya rumah, waduh itu sudah mencapai itu American Dream
tersebut ya. Jadi kalau kita memiliki rumah, orang yang memiliki rumah itu ya kalau bagian terakhir Anda lihat ini 74% itu bahagia. Tapi bukan semuanya bahagia ya. Ada 25% orang yang sudah punya rumah tetap tidak bahagia ya. Tetap tidak bahagia. Jadi kepemilikan rumah ini sangat-sangat apa? Sangat-sangat penting sekali. Sangat-sangat penting sekali. Pada satu saat ya beberapa waktu yang lalu ada seorang pendeta. Ya, pada saat saya bersama-sama dengan pendeta tersebut di acara Zoom kami, dia perkenalkan saya dengan pendeta yang lainnya. Dia kata, wah ini pendetanya ini sukses sekali, pendetanya sukses sekali. Saya pikir, wah puji Tuhan kalau pendeta yang dia perkenalkan ke saya itu sukses sekali. Saya pikir suksesnya apa? Mungkin kalau misalnya mungkin anggota-anggotanya sudah semakin banyak, mungkin dan lebih kuat dalam iman kepada Tuhan, kuat dalam kerohanian mereka. Itu yang saya pikir ya suksesnya itu kalau pendeta ini yang diperkenalkan ini oleh satu orang pendeta ini keanggotaannya itu atau anggotanya itu kuat dalam iman. Tapi rumahnya dia tambahkan, oh dia sukses. Kenapa dia sukses? Dia sudah punya rumah yang di pay off. Rumahnya sudah pay off, rumah pendeta tersebut. Ya, jadi wah saya bilang puji Tuhan, rumahnya pay off. Tapi saya langsung berpikir, apakah barometer, ukuran untuk kesuksesan seorang pendeta di Amerika itu, kalau saya misalnya sudah punya rumah gitu ya, sudah rumahnya di pay off. Wah, kalau rumah saya nggak punya rumah, apalagi yang kalau masih sewa begitu, apakah saya itu gagal gitu jadi pendeta? Jadi itu poinnya ya. Jadi tapi inilah ya, pandangan di Amerika itu adalah kesuksesan itu adalah kalau kita sudah memiliki apa? Kita sudah memiliki rumah. Nah, pertanyaannya bagi saya, kalau ini adalah sumber kebahagiaan, sumber kesuksesan, walaupun statistiknya menunjukkan tetap saja ada orang yang punya rumah, 25% itu tidak bahagia ya. Ada 25% tetap tidak bahagia. Tapi kalau misalnya bahwa kesuksesan atau kebahagiaan itu dalam dunia ini oleh sebab kita memiliki rumah dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan ya, kalau memang Tuhan inginkan tersebut. Kenapa saya katakan diinginkan Tuhan? Karena banyak sekali saat ini prosperity gospel preacher, pengkhotbah pendeta yang percaya dengan Injil kemakmuran, mereka katakan, kalau Anda ini tidak kaya, itu berarti Anda tidak diberkati. Ya, kalau pendeta Rantung ini masih tinggal di apartemen, berarti ini pendeta Rantung ini tidak diberkati oleh Tuhan itu begitu ya. Anda tidak diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau Anda diberkati oleh Tuhan, Anda harus kaya. Anda harus punya rumah. Anda harus punya rumah yang sudah bisa dibayar. Atau prosperity gospel preacher katakan, wah saya punya pesawat terbang dan lain sebagainya. Itu karena itulah tanda bahwa Tuhan memberkati saya. Nah, kalau memang kepemilikan rumah itu adalah satu tanda bahwa Tuhan memberkati kita, maka Tuhan akan menganjurkan kita semua untuk pilih rumah ya. Kita dianjurkan untuk pilih rumah. Tapi Alkitab rupanya mengetahui ada kebahagiaan yang jauh lebih daripada hanya sekedar memiliki rumah. Bahkan Yesus Kristus sendiri, pencipta alam semesta, dia pemilik segala sesuatu alam semesta. Apa yang dia katakan pada saat dia berada dalam dunia ini? Ini yang dia katakan. Dia katakan bahwa serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia, Yesus Kristus, ya pemilik alam semesta, tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Oh, saya tidak katakan, wah udah jual rumah kita semua, jangan nggak usah punya rumah. Tidak. Tapi poinnya adalah bahwa ada yang lebih daripada sekedar rumah bagi kita yang sementara dalam dunia ini. Yang dapat hilang oleh sebab adanya gempa bumi, yang dapat terbakar dan lain sebagainya. Yang hanya untuk sementara. Ada yang lebih. Dan yang lebih itu adalah kebersamaan dengan Tuhan. Dan pada zaman dahulu dan juga dapat kita lihat pada zaman sekarang ini, kita masih dapat bertemu dengan Tuhan di dalam Ka'bahnya. Nah, tentu saja kita tidak mengagungkan gereja. Kenapa? Karena ada orang bisa katakan, pendeta, kita kan bisa bertemu di rumah. Kita bisa bertemu di mana saja. Ada yang bergereja di taman, tentu saja. Tetapi poin yang kita lihat di sini juga adalah ada satu tempat yang telah dikhususkan oleh Tuhan. Ada satu tempat yang telah dikhususkan dari zaman dahulu hingga saat ini yang telah dikhususkan di mana kita secara khusus juga dapat bertemu dengan dia tanpa harus ada distraction. Kita dapat bertemu di rumah, kita dapat bertemu di taman dan lain sebagainya. Tapi itu mungkin dapat dapat ada distraction, ada hal-hal yang dapat memecahkan perhatian kita. Tapi pada saat kita berada di satu rumah ibadahnya, ya, satu rumah ibadah yang sudah dikhususkan, maka disitulah mungkin kita dengan lebih spesifik dapat dapat bertemu dengan dia. Kita dapat berdoa kepada Tuhan dengan mata terbuka. Tapi kenapa kita harus tertutup mata kita? Supaya kita menghindari mungkin distraction. Demikian ya.
Dengan demikian, ada satu tempat seperti tempat khusus untuk beribadah. Disitulah kita dapat secara khusus untuk apa? Untuk berhubungan dengan Tuhan. Tentu saja kita dapat berhubungan dengan Tuhan di mana saja, ya. Jangan salah mengerti dalam hal ini. Tapi coba kita lihat, pelajaran kita berbicara tentang adanya tempat yang khusus tersebut, bait kudus tersebut. Mazmur 84 ayat 11, ayat yang kita menjadi judul pelajaran kita pada malam hari waktu Amerika ini, dikatakan apa? Lebih baik satu hari di pelataranmu, di tempatmu, tempat Ka'bahmu, ya, daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Jadi ada satu tempat yang lebih daripada rumah yang telah dikhususkan untuk beribadah. Dan kita lihat di sini pada saat ini, ya, bahwa pada saat Yesus sendiri, ya, boleh saya katakan, pada saat Yesus berada dalam dunia ini, dia mempraktekkan apa yang tertulis dalam Mazmur 84 ini, ya, dalam Mazmur 84 ini. Misalnya, Lukas 2 ayat 49. Jawabnya kepada mereka, ya, kepada orang tuanya. Pada Yesus masih berusia 12 tahun, masih kecil ini. Yesus masih kecil, tapi dia hilang. Lalu kemudian orang tuanya kembali mencari dia, ketemu dengan dia dalam Ka'bah. Lalu kata, kenapa kamu melakukan ini kepadaku? Pada saat ibu Yesus berkata kepada Yesus, lalu ini jawab Yesus pada ibunya, orang tuanya, ya. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Yesus sudah ada rumah. Dia sudah 12 tahun, ya. Dia sudah ada rumah dia dengan orang tuanya, di rumah orang tuanya. Tapi tetap dia ingin untuk berada di mana? Aku harus, dia katakan, aku harus berada di dalam rumah Bapa. Dan kemudian pada saat dia menjalankan misinya, pada saat dia keluar dari rumah orang tuanya, ya, untuk menjalankan misinya selama 3,5 tahun, ini yang dia lakukan, ya. Lukas 21 ayat 37-38. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar bermalam di gunung-gunung yang di Bukit Zaitun. Artinya dari siang hingga malam dia mengajar. Pagi-paginya dia di mana? Mari kita lihat paginya di mana. Ayat 38 katakan, dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan dia. Yesus dengan kata lain tidak punya tempat seperti ayat kita tadi, ya. Dia katakan burung punya sarang, serigala punya lobang, aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepalaku. Kenapa? Di mana dia? Dia berada seringkali dia, selain kalau dia berkunjung ke tempat lain, mungkin dia berada di di rumah-rumah muridnya, ya, seperti rumah daripada Petrus dan lain sebagainya. Tapi seringkali dia berada dalam Ka'bah dari pagi hingga malam. Dari pagi hingga malam. Dia mengajarnya siang sampai malam. Paginya mungkin dia merenungkan, dia baca sendiri. Orang-orang tunggu dia sampai siang hari. Kemudian dia mulai dia mulai mengajar. Tapi disinilah kesukaannya itu berada dalam rumah apa? Rumah Bapa. Kenapa? Dia dapat berhubungan dengan Bapanya di surga. Dan dia dapat berhubungan dengan umat-umat Tuhan lainnya. Saling menguatkan di dalam Ka'bah Tuhan. Itulah kerinduannya. Itulah kerinduan, sehingga dia katakan sejak dia masih kecil sekalipun, aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Aku harus berada dalam rumah Bapakku. Pada suatu saat Yesus sedang dicoba untuk dihukum dan lain sebagainya. Orang-orang hendak menganiaya dia, ya. Dan kemudian dikatakan apa kepada orang-orang tersebut dalam Matius 26 ayat 55. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang-orang banyak itu, sangkamu aku ini penyamun, ya, sangkamu aku ini orang jahat, ya, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Nggak perlu kamu susah-susah, aku nggak perlu kamu cari-cari. Aku penyamun itu sering bersembunyi, aku tidak bersembunyi. Kamu tahu di mana aku akan berada. Di mana dia? Dikatakan apa? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di Bait Allah, dan kamu tidak apa? Kamu tidak tidak menangkap aku. Yesus suka sekali berada di rumah Allah, ya. Seperti pemazmur, suka sekali berada di dalam satu situasi, satu tempat di mana dia dapat berhubungan dengan Allahnya. Dan pada saat rumah Allahnya itu, rumah Bapanya itu, dicemarkan oleh sebab orang-orang yang berjual dagang, ya, berdagang di Ka'bah Tuhan. Apa yang dia lakukan? Waduh, dia ambil cambuk, ya.
Yohanes 2 ayat 15-16 katakan, ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba dan lembu mereka dan lain sebagainya. Kemudian kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ini harus menjadi tempat doa, rumah doa. Rumah doa bukan rumah untuk berjualan, bukan rumah untuk mencari untung, ya. Bukan rumah untuk mencari berbisnis dan lain sebagainya, bukan rumah untuk melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Tapi itulah, ya. Kita lihat kalau Anda membaca dari kitab Yeremia, rumah Tuhan itu telah disalahgunakan bahkan oleh para imam-imam sekalipun. Para imam yang seharusnya memimpin ibadah, membawa orang untuk dapat apa? Dihubungkan dengan Tuhan. Tapi seringkali, kalau Anda membaca kitab ibadah, sayang sekali. Rumah Tuhan itu bahkan bukan hanya tempat untuk berdagang, ya, berdagang barang-barang, tapi juga tempat di mana para imam itu dapat melihat mana ini wanita-wanita yang datang berbakti dan lain sebagainya. Dan mereka melakukan hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Seperti anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Jadi Tuhan ingin sekali agar bait sucinya tetap menjadi tempat yang suci. Tempat yang suci. Dan itulah sebabnya ajar apa yang Yesus lakukan ini kemudian diteruskan oleh murid-muridnya. Ya. Diteruskan oleh murid-muridnya. Kita lihat di pasal terakhir dari kitab Lukas. Pasal terakhir dari kitab Lukas itu berbicara tentang apa? Kita lihat. Lukas 24 ayat 51 sampai 53. Ini ayat-ayat terakhir dari kitab Lukas. Ketika ia sedang memberkati, sebelum Yesus naik ke surga, ya, ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ayat 52. Mereka sujud menyembahnya yang sedang Yesus terangkat, ya. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Kemana mereka pulang? Ke rumah masing-masing? Bukan. Ya, bukan ke rumah masing-masing. Mereka senantiasa, ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya. Jadi betul, kita boleh memiliki rumah, tempat kita berada. Ya, murid-murid juga memiliki rumah, ya. Tapi mereka memiliki yang lebih, ada yang lebih. Ada yang lebih yang dapat apa? Yang dapat keberadaan yang dapat mereka miliki, keberadaan bersama dengan Tuhan di dalam baitnya. Tidak heran, Mazmur 84 ayat 5 katakan apa? Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Yang terus-menerus memuji engkau. Bahagialah. Berbahagialah. Saya akan mengakhiri pembahasan malam hari dengan dua pertanyaan atau beberapa pertanyaan dari 2 ayat saja. Tadinya ada banyak yang dapat kita pertanyakan, jawaban yang dapat kita tanyakan dari Mazmur 84 ini. Tapi mari kita lihat, ya. Ayat 2. Mazmur 84 ayat 2. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Pertanyaannya bagi kita, untuk kita tanyakan masing-masing, mungkin saya tidak akan jawab, ya. Tapi kita masing-masing jawab sendiri. Adakah kita memiliki perasaan yang indah? Yang indah, yang tidak dapat diungkapkan saat kita pergi ke gereja? Ya. Adakah kita merasa, oh, ini indah sekali kalau kita dapat berbakti bersama-sama dengan umat-umat Tuhan lainnya untuk menghadap Tuhan? Adakah kita merindukan? Ya. Adakah kita, ya saya tidak katakan tidak terlambat atau apa masuk dalam gereja, tapi adakah kita memiliki perasaan yang tidak dapat diungkapkan? Ya? Seperti pemazmur katakan, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Bukan menjadi tempat yang apa, kok kotor, kok berantakan dan lain sebagainya. Tempat yang apa? Yang indah, dengan perasaan indah kita ingin masuk ke dalam tempat tersebut. Adakah kita senang bertemu dengan umat-umat kudus Tuhan di dalamnya? Adakah kita memiliki perasaan indah bertemu dengan mereka? Khususnya bertemu dengan Tuhan semesta alam yang kudus. Adakah kita senang bertemu dengan Tuhan? Atau masuk gereja itu hanya untuk menjadi beban bagi kita, ya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita tanya sehubungan dengan ayat yang kedua dari Mazmur 84. Yang terakhir dari Mazmur 84 ayat 3. Jiwaku hancur, dikatakan. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ya. Adakah kita memiliki jiwa yang apa, ya? Yang merindukan.
untuk datang ke tempat beribadah kita. Adakah jiwa kita rindu untuk beribadah? Adakah kita menemukan ketenangan rohani saat kita beribadah? Ya, adakah kita merasa dekat dengan Tuhan di sana? Saya tidak tahu dengan Anda, dengan saya. Tapi saya pernah merasakan satu kebersamaan dengan umat-umat Tuhan yang khususnya. Itulah sebabnya Yesus katakan anak kita harus menjadi seperti anak-anak ya. Anak-anak yang masuk untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena kami pernah melihat, menyaksikan, mengalami jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di kerinduan untuk beribadah, kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan dari anak-anak kami yang ada di Ethiopia. Beda mungkin ya. Kalau kita saat ini mungkin di tempat kita di mana saja, mungkin kita tidak lagi melihat hal-hal kerinduan untuk beribadah tersebut. Tapi pada saat kami di Ethiopia, istri saya secara khusus dia memimpin anak-anak untuk di acara sekolah sahabat kami ya, sekolah sahabat untuk anak-anak kamilah yang memimpin. Jadi kami selalu mengajak mereka, memimpin mereka di acara sekolah sahabat yang kami sering kali lihat itu yang berbeda dengan mungkin di tempat-tempat lainnya, yaitu bahwa mereka rindu sekali untuk dapat belajar bersama-sama di acara ibadah kami ya, di acara ibadah kita pada saat itu. Rindu sekali untuk melihat mendengarkan cerita-cerita Alkitab, belajar menyanyi bersama ya. Ini yang selalu yang kami lihat, dan yang saya katakan kerinduan yang lebih hebat kalau saja misalnya pagi-pagi kami untuk pergi ke gereja itu bukan kami yang pergi terlebih dahulu, tapi mereka yang datang ke rumah kami. Mereka datang ke rumah kami, jemput kami untuk memastikan bahwa pada hari Sabat itu ada acara untuk mereka. Ada acara untuk anak-anak ini ya. Jadi cukup menarik sekali. Kenapa? Kami tidak terlambat atau apa. Bukan karena kami terlambat. Tapi karena kami sudah misalnya lagi bersiap-siap. Mereka sudah terlebih dahulu datang ke rumah. Lalu katakan apa? Bapak Neterantung, Ibu Neterantung. Mari kita jalan sama-sama menuju apa? Menuju ke ruangan kelas kita. Menuju ke ruangan kelas kita untuk mulaikan acara. Jadi bayangkan, kami akan sangat malu kalau kami tidak ke gereja pada saat itu. Tentu saja kami pasti akan ke gereja, tapi poinnya adalah merekalah yang datang untuk menjemput kami. Merekalah yang datang menjemput kami sehingga kami dapat melakukan acara ibadah bersama-sama dengan anak-anak. Inilah satu kerinduan ya. Dan saat ini kalau ini gambar ini adalah sekitar 15 tahun lalu. Banyak mereka itu sudah menjadi remaja-remaja dewasa ya. Dan kalau saya ingin tampilkan lagi foto-fotonya mereka saat ini, mereka lah sekarang ini ada yang sudah ada di Amerika Serikat, ada yang sudah di Kanada, tetapi di mana saja mereka berada, anak-anak ini, mereka lah yang menjadi saat ini pemimpin-pemimpin pemuda lainnya. Di mana saja mereka berada. Kenapa? Karena pada mulanya, pada dasarnya mereka adalah umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang sangat rindu untuk selalu bertemu dengan Tuhan ya, selalu bertemu dengan Tuhan, berada di dalam acara-acara ibadah. Wahyu 21 ayat 3 menyatakan apa? Firman Tuhan katakan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, kemah yang surga yang telah turun ke Yerusalem baru ya. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Adakah kita seperti kerinduan anak-anak yang saya tadi tampilkan di Ethiopia ya, yang memiliki satu kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan di dalam acara ibadah? Adakah itu juga menjadi kerinduan kita semua? Pemazmur katakan sekali lagi, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Kiranya dapat menjadi bagian kita semua ya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Selamat bertemu kembali, selamat tahun baru bagi saudara dan saudari sekalian yang kembali pada saat ini di tahun 2024. Kembali dapat bersama-sama ya di acara ibadah kita.